Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di pembelajaran pada pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Untuk mengawali materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, amin Allahumma amin. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam materi, dipersilahkan kepada kalian semua untuk mengisi absen yang telah Bapak berikan di grup line. Jika sudah, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni kita dapat meyakini, mengimani bahwasannya Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Rasul untuk menjadi pedoman hidup umat manusia. Lalu kita pun dapat mengetahui apa perbedaan kitab dan juga suhu, serta kita pun dapat mengetahui nama-nama kitab yang diturunkan Allah serta nabi ataupun rasul yang menerima wahyu Allah tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, apa pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita dapat mengetahui bahwasanya iman kepada kitab Allah merupakan suatu keyakinan kita bahwasanya Allah telah menurunkan kitab yang berisi tentang wahyunya kepada nabi ataupun rasul. Untuk apa? Disampaikan kepada umat manusia guna mencapai pedoman hidup yang lebih baik. Adapun ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, Bapak akan menuju ke absen nomor 25 untuk membacakan ayatnya dan absen 17 untuk membacakan artinya. Silakan.
Bapak akan menjelaskan tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummata wahidata walaki liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada. Nah, dapat kita lihat di ayat ini. Ayat ini bahwasannya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan juga larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Lalu di sini ada maksud dari kitab dan juga suhuf. Nah, Bapak akan menunjuk ke absen nomor 1 untuk membacakan maksud dari suhuf dan absen nomor 6 untuk membacakan maksud dari kitab. Silakan. Ya, baik. Nah, di sini ada maksud kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf itu berbeda, bukan sama. Nah, kita dapat lihat apa itu suhuf. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, namun masih berupa lembaran. Itu pun terpisah, belum bersatu, tetapi terpisah. Itu pun dalam Al-Quran yang menerima suhuf dari Allah itu ada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Nah, lalu isi dari suhuf itu sangat singkat, jadi tidak menyeluruh, hanya inti-intinya saja. Berbeda dengan kitab. Nah, kita lihat kitab ini wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang sudah ingat, yang sudah berbentuk seperti buku, ya, ataupun kitab. Seperti halnya apa? Kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, itu contoh dari kitab. Lalu adapun ayat Al-Quran surah Al-A'la ayat 19, bahwasanya itu suhuf
itu dimiliki oleh Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Nah, Bapak akan menuju ke absen nomor 5 untuk membacakan ayat serta arti dari surah Al-A'la ayat 19. Silakan. Baik. Nah, Bapak akan membacakan dan menjelaskan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna sesungguhnya, hadza ini lafi suhufil ula terdapat dalam kitab-kitab yang ula terdahulu. Suhufi yakni suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim dan juga Musa, yakni kepada Nabi Musa. Nah, lanjut. Di sini ada kitab Allah serta yang menerima kitab-kitab Allah ini. Yang pertama, ada kitab Taurat. Nah, Bapak akan menunjuk lagi kepada absen nomor 4 untuk membacakan ayat serta arti dari ayat ini. Silakan. Ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yakni Torah atau instruksi. Nah, kitab Taurat ini merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada siapa? Yang tahu? Ya, kepada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk serta bimbingan bagi dirinya dan juga bagi kaum Bani Israel. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 2, bahwasanya Allah berfirman, wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudalin nabi Ibrahim Israel ala tattahidu min duni wakila, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, kitab Taurat ini disebut juga dengan 10 firman yang diterima Nabi Musa, di mana di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Nah, 10 hukum tersebut berisikan tentang asas-asas keyakinan atau akidah serta asas kebaktian syariah. Nah, apa isinya? Yang pertama, Anda hormat dan cintai Allah, itu satu saja. Lalu sebutkan nama Allah dengan hormat. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7
atau hari ke-1. Lalu hormati ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Lalu kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini dalam bahasa Ibrani-nya itu berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar yang artinya nyanyi. Nah, nyanyian, pujian. Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Nah, kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Ya, Nabi Daud. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163 bahwasanya ini menjelaskan tentang kitab Zabur. Nah, Bapak akan menunjuk kembali kepada absen nomor 7 dan juga absen nomor 9 membacakan ya, untuk absen nomor 7 membacakan ayatnya dan absen nomor 9 untuk membacakan arti dari ayat tersebut. Silakan. Baik. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina imba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Harun wa Sulaiman wa ataihina Dawuda Zabur. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepadamu dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, yakni Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Serta kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, perlu kita ingat secara garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud ini dalam kitab Zaburnya ini ada 5 macam. Apa itu? Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, likurti. Lalu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Lalu ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk kerajaan. Lalu ada pun kitab apa? Kitab Injil. Ya. Kitab Injil ini diturunkan pada Nabi Isa sebagai petunjuk serta cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil pun
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya dan pengikutnya. Tauhid di sini apa artinya? Yakni mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, Bapak akan menunjuk kembali ke absen nomor 12 untuk membacakan ayat dan absen nomor 14 untuk membacakan artinya. Silakan. Iya. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qafayna ala asarihim birisulina wa qafayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fata wa rahmah." Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikanlah Injil kepadanya, dan kami pun jadikan rasa santun serta kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, dalam kitab Injil ini banyak perubahan yang signifikan, sama halnya seperti kitab Taurat. Nah, di kitab Injil ini banyak sekali perubahan serta penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Nah, kitab Injil yang sekarang itu memuat tulisan serta catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Nah, kitab ini pun ditulis menurut versi penulisnya itu ada Matius, Markus, Lukas, serta Yahya atau Yohanes. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini, ingat, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui siapa? Ada yang tahu? Ya, malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkannya secara bertahap. Lalu, waktu turun Al-Quran ini kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri, nah, ada yang tahu berapa? Ya, yakni ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, serta 325.345 huruf. Nah, ada yang tahu wahyu pertama Allah kepada Muhammad itu diturunkannya di mana? Iya, di Gua Hiro. Ada yang tahu surah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ya, Al-Quran surah Al-Alaq
ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kita sama-sama membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mohon maaf tadi Bapak ada gangguan jaringan. Mohon maaf sekali lagi ya. Kita baca ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat ini diturunkan pada tanggal berapa? Pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ketika Rasul sedang berkhalwat atau berdiam diri di Gua Hira. Lalu wahyu yang terakhir turun yakni Al-Maidah ayat 3. Nah, ayat tersebut ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di mana? Di Padang Arafah. Nah, ketika itu beliau sedang menunaikan haji muada, haji perpisahan. Nah, beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Rasul pun wafat. Semoga Rasulullah SAW amal ibadahnya diterima oleh Allah dan juga selalu berada dalam lindungan Allah serta selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bahwasanya Al-Quran ini melengkapi serta memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, adapun nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama, yuk kita sama-sama membacanya, yakni ada apa? Al-Huda. Al-Huda ini apa? Petunjuk seluruh umat manusia. Lalu ada apa lagi? Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Lalu ada Asyifa sebagai penawar atau penenang hati. Lalu ada Az-Zikr, artinya peringatan adanya ancaman atau pembalasan. Yang terakhir ada Alkitab, yakni Quran sebagai firman Allah yang telah dibukukan. Lalu apa isi dari Al-Quran ini? Yakni
akidah atau keimanan, ibadah baik, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, akhlak seorang hamba kepada Kholik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, muamalah yakni hubungan manusia dengan sesama manusia, kisah yakni cerita para rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar, lalu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ada keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran ini apa? Sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwasanya Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, peraturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Lalu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide manusia yang menyimpangnya. Nah, jika Al-Quran diubah sedikit pun, diubah ayatnya, kita merasakan dosa yang Allah berikan. Allah subhanahu. Dan yang terakhir, membaca serta mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Yakni sering-sering membaca, mengaji, ingat, melalui Iqra ataupun Al-Quran, lalu Qiraah atau yang lainnya. Kemudian mempelajari arti dari ayat-ayat di Al-Quran tersebut, serta menganalisis isinya dan juga langsung mengamalkannya, mempraktekannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak telah memberikan tugas kepada kalian yang telah Bapak berikan di grup KAI, ya. Silakan untuk mengisi. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ucapan yang Bapak ucap. Bapak mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum